Ternyata cuy, dari hasil kupingan atau nguping cerita dari panitia itu, ada peserta yang hilang, kurang lebih sekitar 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin ceritanya si Jaya nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip dan sering nanya naik gunung mulu nih, kalian bisa kunjungi di Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritualnya ngopi aja dulu ya. Sebenarnya aku udah boleh ngerokok cuy, maksudnya ngerokok tuh ngerokok, cuman lagi dikurang-kurangin. Jadi ya udahlah dikurang-kurangin, gimana ya, maklum lah udah jompo begini kan. Jadi daripada nanti gua sakit kenapa-napa ribet kan, lebih baik kita ngop saja. Ini juga sebenarnya bukan kopi, air putih cuy. Kita bakal melanjutin lagi ceritanya si Jaya yang kemarin. Jadi kemarin tuh sampai mereka berdua udah sampai di area camp. Dan kondisinya kalau misalkan open trip itu kan, walaupun kalian udah turun duluan, kalian tuh harus bareng nunggu yang lain, nunggu turun semua baru kita jalan bareng. Ketika udah turun semua baru boleh nyicil-nyicil, dalam arti ya udah lu mau duluan silahkan, mau di belakang silahkan gitu kan. Nah, ketika mereka lagi istirahat di tenda, karena memang ada beberapa juga yang naik gitu kan, nungguin mereka turun, ditanya lah mereka berdua ini, gimana bang, puncak lancar? Alhamdulillah lancar. Mereka tuh tidak menceritakan tentang kejadian di pasar setan tersebut. Sampai akhirnya si orang ini bilang, gimana bang, peserta yang lain tadi ketemu nggak? Wah ketemu kok bang, aman. Mereka udah sampai puncak, cuman tadi kita turun duluan karena ya lebih duluan kan sampainya. Oh gitu, ya udah kita nungguin nih bang, makan gitu kan. Ya karena memang mereka sampai duluan kan, udah gitu logistik banyak, makanan udah jadi, ya otomatis mereka gegares dong. Intinya makan. Dan Jaya Mangkus ini udah nggak memperdulikan tentang kejadian di pasar setan itu lagi, karena ya udahlah kita mau pulang juga gitu kan. Dan mereka berdua ini berharap tidak kena malam. Dan memang mereka udah planning nih, kalau mereka akan turun ngebut, udah kayak ya superhero lah gitu, wush gitu kan. Rencana ya tinggal rencana. Jadi singkatnya mereka nungguin peserta lain sampai jam 12 itu masih belum datang. Sampai jam 1 masih belum datang. Bahkan ketika udah mau mendekati 2:30 ada beberapa yang turun. Ketika udah ada yang turun, satu orang itu turun dengan agak tergesa-gesa. Dia tuh ternyata nanyain salah satu tim atau pesertanya ada apa enggak, atau mau mastiin. Ditanya tuh kayak rundingan. Aku sama Jama cuma merhatiin dan sambil mulutnya tuh makan aja gitu kan. Ternyata cuy, dari hasil kupingan atau nguping cerita dari panitia itu, ada peserta yang hilang, kurang lebih sekitar 2 orang. Loh kok bisa gitu kan. Akhirnya mereka dua agak sedikit kepo dan nyamperin gitu kan. Loh kenapa bang gitu kan, ini bang lu kan tadi turun duluan, lu ngelihat peserta ini nggak kayak gini. Waduh bang, kagak ketemu kan, kita ketemu di puncak gitu. Ternyata ada beberapa orang yang bisa dibilang iya nggak tahu kemana gitu kan. Akhirnya mulailah ada rasa-rasa panik dari kelompok mereka ini. Dan aku sama Jaya cuma saling tatapan doang, seolah nandain lah ada-ada aja gitu kan. Aduh, ya udah tungguin semua turun dulu. Dan ditanya lah, yang lain mana bang? Itu semua ada di belakang gitu kan. Ya udah kita tunggu dulu, siapa tahu keselip atau kita memang nggak ngeh gitu kan.
Tapi si orang tersebut atau si panitia tersebut itu udah mastiin bahwa memang tidak ada si 2 orang tersebut ini cuy. Tapi ya udahlah, kita nunggu aja kan gitu. Singkat cerita, sekitar jam 3 lewat akhirnya semua peserta itu nyampe. Kenapa alasan mereka agak lama? Ternyata mereka juga nyari dari si 2 orang tersebut. Ternyata itu nggak ada juga cuy. Akhirnya mereka rundingan, ini gimana nih, 2 teman kita nggak ada. Wah, bingung juga kan gitu. Akhirnya yaudah kita coba cari dulu, karena memang masih ada waktu sampai sore hari gitu kan, sampai menjelang malam. Kita cari dulu deh. Ya semua panitia nyari gitu kan. Dan untuk semua peserta itu tunggu aja gitu. Intinya panitia itu nggak boleh intinya ada satu panitia yang bakal jagain peserta, dan peserta itu ya udah nggak boleh nyari. Tapi Jaya sama Engkus ini kan kayak mikir, semakin lama dicari berarti kita turun makin lama. Dan kalau misalkan ketemunya cepet, otomatis mereka juga akan pulang cepet gitu kan. Mikir, yaudah bang, gue ikut bantuin lah, dia bilang gitu kan. Serius lu bang? Iya serius nih, gue ikut bantuin lah, biar cepat juga nyari yang banyak kan. Ya udah deh bang, tapi jangan jauh-jauh ya kita nyarinya. Oke siap bang, aman, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, jadi ada sekitaran 5 orang yang nyari gitu cuy. Berangkatlah Jaya Mangkus ini juga berangkat gitu kan. Dan ternyata terakhir dari si kedua orang ini tuh, mereka itu bareng di Pasar Setan. Yang kemungkinan si panitia ini mungkin bisa aja nyasar di Pasar Setan gitu kan. Memang kalau di Pasar Dieng ini kan gimana ya, jalurnya kalau misalkan kalian nggak hafal itu juga nggak ada jalur setapak, itu pasir semua. Jadi kalau kena hujan, kena angin, itu kayak bekas jalur atau injekan kaki itu hilang gitu aja cuy. Jadi di sisi lain hal mistisnya ya, di sisi lain ya yang mengakibatkan orang nyasar itu seperti itu. Makanya kita harus tahu patokan beberapa gitu kan. Sampai akhirnya mereka lari ngepush sampai di Pasar Setan ini atau di Pasar Dieng ini kan. Singkatnya ketika mereka udah disampai nih cuy, ketika mereka udah sampai, ya udah bang gimana nih? Sebenarnya si panitia ini bingung karena otomatis kan panitia ini jadi orang leader atau ya yang nentuin gitu kan. Dia tuh, gua harus gimana ya? Kalau dipencar takutnya malah nyasarnya makin banyak, tapi nggak dipencar juga ribet. Akhirnya mereka nyari dulu barengan gitu kan, karena kondisi pada saat itu pun udah hampir mau jam 5-an gitu kan. Ya udah kita bareng-bareng aja, bareng-bareng. Dan mereka pun sebenarnya udah prepare air, prepare headlamp juga, prepare cemilan juga gitu kan, karena tahulah mau nyari orang takutnya kelaparan atau takutnya ada orang hipo juga si 2 orang itu. Akhirnya mereka nyari barengan sambil teriak-teriak, dan ternyata cuy, itu nggak ketemu sama sekali. Udah dicari ke sono ke sini, mereka bingung kan, dan kayak aduh gimana ya. Yaudah gini aja deh, gini kan bentar lagi mau maghrib, sebelum jam 6 kita harus sampai di sini. Nah si Jaya sama si Engkus ini itu ditunjuk atau bisa diarahin lah, bang nanti lu cari ke sebelah sana ya, karena patokan dari mereka kumpul ini itu ada sebuah pohon yang dimana kalau misalkan agak jauh juga kelihatan gitu cuy. Dan pohonnya agak beda sendiri lah intinya gitu kan. Nih bang patokannya ini, lu turun aja ke bawah, pokoknya jangan belok-belok. Selama lu ketika nyari, lu wajib nengok ke belakang. Oh itu pohonnya masih ada, oh itu pohonnya masih ada. Sekiranya itu pohon tersebut udah nggak kelihatan, lu balik lagi aja bang gitu kan. Oh iya siap. Akhirnya mereka dibagilah menjadi 3 tim. Semua kan 5 orang, jadi Jaya sama Engkus ini berdua, terus ada 2 panitia dan ada yang sendiri juga gitu kan. Singkatnya mereka mencar tuh, dan kondisi sudah mau menunjukkan sore hari atau udah mau menjelang malam gitu kan. Akhirnya mereka berdua jalan dan mulai nih Jaya sama si Engkus ini. Gue ngerasa aneh dah. Lu tahu gak sih, gue bukan mau bahas yang tadi sih, serem sih bahas yang tadi juga katanya kan gitu. Mana di tempatnya lagi gitu kan. Apaan sih? Lu tahu nggak, pas kita turun itu kan ada orang minta tolong. Jangan-jangan itu pesertanya deh gitu kan, itu tim kita juga deh. Engkus tuh kayak, iya kali ya. Lagian juga kan kita nggak ngeh sama suaranya kan gitu. Singkat cerita, mereka kayak jalan-jalan ketemulah dengan sebuah botol, yang dimana botol tersebut tuh masih ada minumannya. Yang kurang lebih botol tersebut tuh adalah botol minuman keras cuy, atau alkohol gitu kan. Ini apaan nih? Kayaknya gue kenal nih, nggak asing sama botol ini gitu kan. Pas diambil, dicium, wah iya nih, ini minuman alkohol gitu kan. Ya udah kita cari, kayaknya nggak jauh dari sini gitu kan. Ini nih bocah-bocah laknat nih, dia bilang gitu kan si Jaya. Udah tahu naik gunung masih aja pada mabuk gitu ya.
Udah gitu mabuknya pada rese lagi, pada bebacot, pada keluar aja gitu kan. Yaudah kita cari tuh mereka. Dan mereka lagi-lagi kelupaan dengan apa yang diperintahkan sama si panitia tersebut untuk nengok ke belakang. Mereka terus nyusurin jalan gitu kan, kayak cuek aja. Loh, makin kesini kok makin udah mulai sore gitu kan. Dan mereka sadar, wah nggak ketemu nih. Ya udah yuk kita balik lagi. Dan mereka baru ngeliat ke belakang. Ternyata pemandangan di belakang itu tuh bukan berbentuk gimana ya. Buat kalian yang udah pernah ke Lawu, tahulah pasti ya. Itu tuh kayak gimana. Itu tuh udah bukan pohon edelweiss yang pendek-pendek lagi, enggak. Tapi kayak pohon cantik gitu, tapi agak tinggi gitu cuy. Dan mereka bingung berdua, kok berubah sih gitu kan. Jaya Mangkus kayak, wah, apa jangan-jangan kita nyasar juga ya. Gue tuh udah garuk-garuk pala. Lu sih kejauhan kan, ribet ya, saling salahin nggak bakal bener. Yaudah yuk jalan lagi. Yaudah yuk jalan lagi. Jalan lagi lah mereka gitu kan ke atas gitu. Jalan. Dan malam akhirnya datang juga cuy. Bisa dibilang ya udah lewat maghrib gitu kan. Dan ketika udah lewat maghrib itu beneran dong, mereka nggak ketemu. Atau bisa dibilang mereka tuh udah beda tempat lagi. Ini belum pernah dilihat sebelumnya di Gunung Lawu gitu kan. Waduh, Jaya Mangkus sudah mulai panik nih. Nyasar cuk, dia bilang gitu kan. Enggak, tenang aja kata Jaya. Kagak apaan kata Anggus tuh. Ini udah jelas-jelas nyasar gitu kan. Udah santai aja, relax. Udahlah, udah maghrib kita sholat yuk. Sholat pakai apaan? Yelah, lu makanya kalau waktu lu belajar agama jangan suka bolos. Ya tayamum lah, kagak ada air, dia bilang gitu. Ini air ada buat kita minum nanti. Iya ya. Ya udah yuk kita tayamum sholat maghrib, dia bilang gitu kan. Singkatnya mereka sholat maghrib tuh. Entah kenapa nih coy, mereka sholat maghrib itu bener-bener khusyuk banget. Mereka nggak ngeh dengan apapun, nggak tahu lokasi circlean mereka itu kayak gimana, atau lingkungan mereka yang disolatin itu seperti apa, kayak fokus aja gitu kan. Dan ketika selesai sholat kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan langsung usap begini cuy. Tiba-tiba kan begini ya, pandangan yang tadinya pohon-pohon cantik itu berubah lagi. Berubah jadi pasar setan lagi, yang dimana banyak lalu lalang manusia lagi cuy. Mereka berdua tuh kayak diem dong, sambil duduk gitu kan. Dan saling tengok. Mereka tahu bahwa mereka udah beda dimensi lagi. Jaya Mangkus sudah nggak percaya lagi kan, kayak waduh kok bisa-bisanya nyasar ke sini lagi gitu kan. Mangkus langsung nyeletuk di belakang. Kita enak loh sholat hari ini, fokus, khusyuk. Tapi kenapa tiba-tiba beres salam langsung berubah begini ya? Aduh gimana nih, dia bilang gitu kan. Jaya langsung seolah kayak nenangin, udah santai, tenang. Berarti kita sholat khusyuk, otomatis kita bakal dibantuin nih. Udah tenang, kita banyak-banyak doa aja. Gak beres sama lu mah, paling lu bisanya cuma baca doa makan. Lu jangan begitu, setidaknya ini yang sholat ngimamin gua, dia bilang gitu kan. Iya deh Pak Imam, dia bilang gitu kan. Singkat cerita mereka bangun dari duduknya gitu kan, bangun. Mereka ngeliatin sekeliling. Jadi kondisinya tuh gak dekat-dekat banget sama si pasar, sama lalu lalang warga tersebut gitu kan. Masih agak berjarak lah gitu. Nah ketika mereka mau jauhin tempat tersebut, sempat terlintas, karena kan sebelumnya ketika mereka mau ninggalin, balik badan itu sosok ada lagi di belakang gitu, tiba-tiba berubah seketika aja gitu kan. Gue nggak mau dah kalau ninggalin di tempat. Tapi kalau kita nggak ninggalin juga serem, ini udah malam. Cara keluarnya gimana? Masa ya kudu beli lagi? Kita kan logistik ada, duit receh. Sambil ngeraba-raba, dan mereka pun nggak megang duit receh sama sekali cuy. Yang bisa dibilang udah nggak ada duit gitu kan. Waduh gimana ya? Ya pakai duit cepean kali, mau kali aja udah ada duitnya gedean gitu kan. Mau ditebus juga tuh, siapa tahu tim kita juga nyasar ke sini juga kan. Iya kali ya. Ya udahlah gimana nanti aja gitu kan. Terus gimana nih? Kita maju ke depan apa balik lagi ke belakang? Balik salah, maju salah. Kalau sebelumnya kan kita mundur nih, atau balik lagi berubah. Kita maju aja lah, gas aja ke depan gitu kan. Benar nih, dia bilang. Ya benar, sambil kayak
duluan cuy, kayak udah lu duluan gitu kan. Ya ujung-ujungnya mereka bareng gitu kan, rendengan atau saling pegangan. Mereka jalan ke depan dan mereka kayak sesekali ngelihat ke belakang. Dan ketika ngelihat ke belakang itu nggak ada apapun cuy, maksudnya kayak normal aja gitu, nggak ada sosok penampakan, nggak ada warga atau apapun gitu kan. Kok normal, nggak kayak sebelumnya? Emang mau ya kayak sebelumnya? Enggak sih, yaudah balik aja yuk. Udah nggak usah, ribet. Ya udah kita cari dulu, ini juga percuma kita nyasar, nggak bakal bisa keluar juga kan kalau belum memenuhi syarat. Ya udah iya, kita carilah. Sekarang kita berani-beraniin aja, tatap aja tuh muka yang jelek-jelek gitu kan. Kayak orang bener aja lu Jai, dia bilang gitu kan. Ya elah, namanya juga usaha, berani aja dulu, urusan takut mah nanti belakangan, kan bareng-bareng kita. Dan gue suka bilang, awas lu ya ninggalin lagi, gua bogem pakai batu, dia bilang. Tenang bos, gua nggak bakal ninggalin sekarang kita udah punya kekuatan dan ilmu. Alah, dia bilang, musuh-musuhan kayak Ilham lu, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, akhirnya mereka ini ya udah tuh masuk ke dalam sambil kayak ngeliatin. Dan muka-muka dari mereka itu masih normal cuy, masih benar-benar normal. Sampai suatu ketika kedengeran suara orang teriak minta tolong. Tolong gitu kan. Jaya sama Angkus ini saling lirik atau tatap-tatapan, seolah tahu bahwa kayaknya itu deh yang minta tolong itu adalah salah satu dari tim mereka gitu kan. Itu deh, kita cari sumber suaranya. Yaudah ayo. Akhirnya mereka mau jalan lagi kan, mendekati ke sumber suara tersebut. Dan ketika mereka mau jalan melangkah nih cuy, tangan mereka berdua itu seolah ada yang megang. Jadi kayak mau jalan, tangannya Jaya ada yang megang, tangan Angkus ada yang megang. Dan dari pegangan tangan tersebut itu dinginnya benar-benar kayak es cuy. Bukan ngelihat siapa yang megang, tapi mereka saling natap lagi, seolah tahu bahwa tangan mereka itu dipegang. Dan Angkus kayak bilang, Jay, tangan gue dipegang, bisa tolong lepasin gak? Jaya pun sama nih, gue juga dipegang, lu aja nih yang lepasin gitu kan. Kayak mereka tuh kayak minta saling lepasin gitu kan. Ya susah dong, yaudah nih tangan satu nggak usah pegangan ya, kita berdua kita lepasin masing-masing aja gitu kan. Gue nggak mau, takut wajahnya jelek, mukanya jelek gitu kan. Ya gimana cuy, kita udah nggak bisa lari juga, lari malah ribet kayak kemarin gitu kan, kayak sebelumnya gitu kan. Ya udahlah, kita beraniin aja, dia bilang. Bener ya? Iya bener. Satu, hitungan ketiga kita lepasin tuh, kita paksa, pukul dah, memar tuh tangan demit gitu kan. 1, 2, 3 gitu kan. Yang dimana Jaya itu ngibrit lari, sedangkan Angkus itu beneran dong. Jadi otomatis kan dia stay di situ gitu kan. Jaya itu lari set. Sedangkan Angkus kayak, si kampret itu malah lari lagi. Dan tiba-tiba astagfirullahaladzim, ternyata memang pas dilihat itu gak ada sosok tangan yang megang. Dari situ, wah ini kambing nih orang nih, bener-bener keterlaluan lah, ikutan lari lah tuh si Angkus kan ngejar. Jaya, tungguin gua, buruan lari gitu. Jaya tuh cuma bisa teriak buruan lari doang gitu kan. Terus lari, entah mereka lari udah seberapa jauh, ketika mereka capek mereka istirahat tuh dengan napas yang terengah-engah. Dan kayak, gimana? Yang megang tangan lu cakep apa kagak? Amat ah, tadi pas gue cek sih nggak ada cuy, dia bilang gitu kan. Bagus lah kalau nggak ada. Lu ngapa sih lari Jay? Lu lagi-lagi lari, dia bilang gitu kan. Ya gimana ya, gua tuh mau cita-cita jadi pelari tapi nggak bisa gitu kan. Lagian ngapain juga sih ngeladenin demit gitu kan. Udah tahu mukanya jelek kalau kita samperin, udah kalau kita liatin kayak yang sebelum-sebelumnya, mendingan udahlah nggak usah ngeliat kayak begitu. Terus ini kita di mana yang ngomong-ngomong kok mulai sepi nih, dia bilang gitu kan. Dan itu tuh ketika mereka istirahat atau rehat dari larinya, itu semua pasar setan itu hilang cuy, atau bisa dibilang ya hilang aja gitu kan. Dan mereka kayak bingung entah ada di mana gitu. Ya ini di mana ya? Dan samar-samar itu kedengeran lagi suara teriakan minta tolong lagi cuy. Tapi kali ini yang awalnya agak kenceng, tapi kok ini makin kesini makin pelan gitu kan. Ya itu kayak bilang, lu denger gak sih? Kayaknya suara orang minta tolong itu masih ada deh, tapi kok makin kesini makin jauh ya. Apa lokasinya dekat sama pasar setan tersebut gitu kan. Wah gua kagak tahu dah. Tapi ini gimana ya, kita mau cari jalan keluar juga bingung.
Dan otomatis nih panitia juga panik karena kita nyasar gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak samperin juga, ya serba salah juga sih. Terus gimana? Apapun masalahnya, sebat dulu solusinya. Jaya bilang, nyebatlah, gue pengen ngerokok dulu nih, dia bilang gitu kan. Nggak enak kalau nggak ngerokok anjir, dia bilang. Ya udah iya ya stres banget ya, syukur-syukur cuaca masih bagus beginilah, daripada hujan kan ribet sendiri kita. Tapi dingin juga ini, lo tau sendiri di laut kan dinginnya nauzubillah. Iya sih, tapi kan untungnya kita udah pakaian safety. Ya tetap aja kalau nggak dipakai jalan mah ribet juga. Ya udahlah sebat, nanti kita jalan lagi kemana kayak kaki kita melangkah. Aku suka kayak anjay, kata-kata puitisnya keluar. Udah bawel ngerokok, mereka ngeluarin rokok lah, nyebat kan. Makin kesini suara orang minta tolong itu sebenarnya masih ada cuy, masih kedengeran. Tapi semakin mereka ngerokok gitu kan, kayak menikmati setiap kepulan-kepulan asap, suaranya itu kayak makin ngedeketin mereka, makin lama makin dekat. Jadi itu kayak ngerasa, Gus, itu suara kok kayaknya makin dekat ya. Gus kayak bilang, iya sih makin dekat. Terus mau gimana nih? Ya udah biarin aja, siapa tahu itu suara nyamperin kita. Udahlah kita nikmatin tuh kan. Katanya itu nggak perlu kita cari, dia sendiri nyamperin. Iya sih. Yaudah yuk kita ngerokok lagi lah mereka gitu kan. Ngerokok, dan rokok itu mau hampir habis. Dan bener cuy, suara itu makin ngedekat. Dan terlihat dari kejauhan bahwa ada satu orang atau satu sosok itu jalan nyamperin, kayak mau nyamperin mereka berdua. Ya emang Gus deh tahu, Gus itu kayaknya nyamperin kita deh. Iya, ya udah biarin aja. Ya udah biar ngedekat, kalau emang demi kita lari, kalau memang manusia atau teman kita, ya udah kita samperin, kita tolongin gitu kan. Tapi kok sendiri ya, feeling gue nggak enak nih kalau sendiri. Kan yang hilang dua, masa iya sendiri? Ya siapa tahu yang satunya mencar gitu kan, nggak tahu juga. Ya udahlah biarin aja. Didiamin tuh mereka sambil ngerokok, dan ketika rokok mereka habis, si orang itu tuh datang, cuk dengan kaki yang kepincang-pincang, badan yang lebam-lebam, dan ternyata bener cuy, yang datang itu adalah salah satu tim mereka atau dari temennya itu. Dan ketika sampai ditanya, "Bang, dari mana aja lu? Kemana aja gitu? Mana satu lagi?" Si orang tersebut langsung pingsan. Engko sama Jaya cuma nengok. Ya pingsan lagi, nggak bisa diwawancarain nih gitu kan, kata Engkos. Ya udah tolongin dulu, kasihan nih takut tipu gitu kan. Ya udah ditolongin lah, dikasih blanket, aluminium blanket gitu kan. Dan ketika itu tuh langsung diusap-usapin minyak kayu putih berbangun, dan ditabuk-tabukin sama si Engkos. Bang, bangun bang, ayo bang bangun bang pulang bang, ayo bang udah jangan kelamaan di sini bang, serem banget ini gitu kan. Itu digambarin sampai kedengeran begitu cuy, sampai aduh itu parah banget. Si Jaya sampai kesel, Dok, Gemblek, lu ngapain ngegambarin anak orang? Itu kasihan anak orang, muka orang sampai merah begitu, udah tahu badannya lebam-lebam, tiba-tiba lu gambarin gitu. Ya maaf, refleks ini mah refleks. Yaudah, ini gimana nih, orang pingsan kita mau neduh juga atau agak melipir juga bingung, tenda juga di mana gitu kan, nggak jelas juga kan. Sampai akhirnya ya udahlah kita gendong kali ya. Terus nyari jalan keluarnya gimana nih, keluar dari tempat ini nih, karena ini udah jelas bukan dunia kita gitu kan. Gue juga kagak tahu. Udahlah kita nyebat lagi gitu. Mereka tuh kayak ngerokok lagi, bingung cuy, jujur bingung. Kalau mereka harus ngepus ke tenda pun mereka harus jalan mana, toh mereka juga nyasar gitu kan. Dan entah di dunia nyata, entah di dunia gaib juga mereka juga kejebaknya gitu. Kayak serba bingung mau jalan ke sono, takut ngabisin tenaga. Jadi mereka kayak mikir dulu lah, karena segala sesuatu itu kalau misalkan dapatnya panik itu udah ribet. Tapi kalau misalkan nggak panik cuy, itu enak banget, bisa otak tuh mikir kemana-kemana gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita sebat-sebat aja dulu. Oke, dia nyebat lagi tuh sambil ngeliatin muka si satu orang ini gitu kan. Dan jadi kayak bilang, lagian sih lu lelaguan aja pakai minum di gunung, udah tahu nih gunung angker banget, sok-sokan minum, jadi nggak senang kan penunggu sini gitu kan. Lu bang, lu tiba-tiba minum mulu, udah gitu nggak bagi-bagi. Masih aja lu, dia bilang, no bekas yang tadi lu mau minum. Nggak mau, nggak level minuman murah itu, dia bilang gitu kan. Ya sambil bercanda lah mereka berdua ini. Terus gimana ini, kita sambil mikir, sabar rokok aja belum habis, dia bilang. Aduh, ya udahlah, nyantai dulu kali ya.
Mereka lagi asik menikmati rokok dan sambil nungguin si orang ini, itu ada kedengaran, kemana anak manusia itu? Kemana anak manusia itu gitu kan? Itu ada suara, entah berasal dari mana, dan seolah kayak lagi nyari sesuatu gitu kan. Ya Gus langsung merinding berdua dong, kayak tahu nih, Gus, ini bukan manusia deh. Dia nyari manusia, masa manusia nyari manusia, kan gak mungkin. Udah gitu suaranya ngegeleger banget lagi, ngegemak banget lagi gitu kan. Iya sih, gue juga tahu. Terus gimana nih? Wah, kayak kita nyari harus tempat ngumpet nih. Terus gimana ini? Masa ini orang ditinggalin, kan kasihan. Yaudah yuk kita gendong atau bopong aja. Akhirnya mereka kayak mau dibopong kan, berdua kayak digotong gitu. Tapi dibopong itu nggak terlalu efektif karena ya susah, ribet, jalannya bebatuan gitu kan. Susah nih, mendingan gendong dah. Yaudah dah, gue yang gendong, nanti gantian ya. Yaudah iya, tuh di sana kayaknya ada pohon gede itu. Kita ngumpet aja di balik pohon itu. Yaudah iya, siap. Yaudah lu bantuin gue masukin ngangkat ke punggung gue, dia bilang gitu kan. Siap bos. Diangkatlah ke punggungnya. Dan ketika udah sampai, itu dengkulnya si Jaya langsung kayak tremor atau gemeter. Ya Allah, ini orang makannya apa sih? Badan kecil, berat banget, kebanyakan dosa kali ya, kata si Jaya tuh. Apa sih ngeluh mulu? Udah lu jangan bawel. Lu nggak tahu nih bobot nih orang kecil-kecil tapi berat gitu kan. Itu masuk gas lu aja. Udah ayo buru. Ayo semangat ayang, dia bilang. Ayo semangat ayang, kata Anggus tuh gitu kan. Sambil kayak ngeledek, sambil bercanda. Karena suara yang ngomong itu atau sosok yang nggak tahu itu tuh nyari-nyari terus, dan suaranya itu makin lama makin deket cuy. Dan bahkan suara langkah kakinya itu kedengeran. Akhirnya mereka terus jalan dengan agak sedikit kecapean si Jaya ini kan. Dan Jaya itu cuma bilang, Gus, coba lihat ke belakang Gus, ada yang ngikutin apa enggak Gus? Gua gak mau gue gak enak endingnya kalau ngeliat ke belakang tuh suka ada. Ya elah, lu gak kasih nama gue apa ini, gendong berat banget. Ya udah dah, demi ayang gak apa-apa. Gue ngeliat, dilihat. Ternyata cuy, di belakang itu bener-bener ada yang ngikutin. Itu tuh sosoknya tuh bener-bener tinggi, lebih tinggi dari si Anggus sama Jaya, atau lebih tinggi daripada manusia umumnya. Dan sosok matanya itu nyala merah dan natap ke mereka bertiga. Anggus panik dan ketakutan dong. Singkatnya Anggus ini ngibrit duluan. Ya gua duluan ya, maaf di belakang ada yang nungguin, dia bilang gitu kan sambil lari terus sekencang-kencangnya. Astaga, itu manusia ninggalin. Dendam banget sama gua, heran ya udah tau gua lagi gendong juga. Emang gak setia kawan nih bocah. Dan Jaya juga ngerasa terpancing dan kayak gimana ya, kayak ya penasaran aja dengan sosok yang di belakang ini. Singkatnya dia pun ikutan nengok ke belakang kayak, astagfirullahaladzim, ini bukan manusia, jelmaan hulek kali ya. Aduh, gua mau lari tapi kagak bisa, gua tinggalin tapi kasihan. Udahlah, jalan aja terus. Jalan, dan sosok ini perlahan kayak makin lama makin deket cuy. Aduh, gua tinggalin nggak bisa, nggak gua tinggalin berat, gua agak bisa ngejar si Anggus gitu kan. Gimana ya? Udahlah, jalan terus. Dan perlahan dari depan itu ada sebuah cahaya putih yang dimana kayak silo banget gitu kan. Si Jaya ini ngeliat tuh kayak, anjir apaan sih ini? Tiba-tiba ada yang nyalain lampu motor gitu kan, lampu jarak jauh motor. Langsung kayak begini kan, nutup, dan cahaya itu kayak hilang gitu aja. Dan seketika suara yang tadinya ngikutin di belakang itu nggak ada lagi cuy, atau benar-benar bisa dibilang hilang lah. Dan Jaya itu kayak ngerasa, kok gue ngerasa udah nggak ada apa-apa lagi di belakang ya. Dan ngeliat ke belakang, ternyata memang benar sosok itu tuh udah nggak ada. Dan singkatnya Jaya ini akhirnya sampailah di sebuah pohon yang besar itu. Dan di situ ternyata Anggus pun gak ada. Kus, lu di mana? Aduh, ini orang kemana lagi tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ya udahlah, gue taruh dulu dah nih orang. Ditaruh lah si satu orang tersebut. Sedangkan Jaya sambil senderan di bawah pohon sambil kayak napas. Aduh, capek juga ya. Aduh, nggak habis pikir dah. Ini bocah kemana lagi larinya? Aduh, heran banget nih manusia gitu kan. Padahal udah gue suruh untuk di bawah pohon ini. Udahlah, bodo amat lah, gue nggak peduli lagi tuh sama manusia. Tadi juga kalau bingung sendiri nyariin gue, dia bilang gitu kan. Kalau ada maunya atau ada butuhnya pasti bakal nyariin gue. Dan nggak lama tiba-tiba dikagetin.
dari belakang si Ingkus ini. Wayo gitu kan. Dan si Jaya itu langsung kaget, bahkan mungkin kalau di kartun-kartun kali ya jantungnya itu bisa copot cuy. Astagfirullahaladzim, lu ngapa ngagetin sih? Lu nggak ada kasihan-kasihannya sama temen apa? Udah mau gue gendong, tiba-tiba gue ditinggalin. Ya gimana, sosoknya serem, tinggi, gede lagi gitu kan. Lu kira gue bisa ngelawan kayak begitu? Ya setidaknya kita jalan bareng lah. Apaan lu? Tadi aja juga lu sering ninggalin gue. Lu mah heran jadi orang pendendam banget, dia bilang gitu kan. Dah, terus gimana ini? Gue juga agak tahu lagi gimana ya. Aduh, ini orang kagak bangun lagi, pules banget udah kayak bangke gitu kan. Ya udah coba cek, takutnya orangnya udah meninggal gitu kan. Kayaknya dicek, ternyata pernapasannya atau nafasnya itu masih ada gitu kan, kayak waduh iya nih masih ada, syukurlah. Terus ini gimana nih kita cara keluar dari sini? Aku juga bingung dah kalau masalah mau keluar dari sini juga gimana. Yang penting coba kita cek dulu perbekalan kita masih ada atau enggak. Alhamdulillah sih pas ketika mereka masih cek itu masih cukup untuk 1 hari gitu kan, walaupun ya mereka harus irit-irit gitu kan. Dan mereka berdua lebih khawatir dengan air karena air itu segalanya gitu kan. Dan ya udahlah, air kita hemat-hemat aja, yang penting basahin tenggorokan aja, dia bilang. Ya udah iya. Ya udah kita nyebat lagi dah daripada bingung. Akhirnya mereka nyebat lagi kan. Mereka ngerokok lagi asik-asik ngerokok. Dan gak lama itu disusul ada orang teriak minta tolong lagi coy. Tolong gitu kan. Ya emang gue lagi-lagi saling tengok. Ada lagi yang minta tolong. Banyak banget yang minta tolong sih. Perasaan kita jarang banget minta tolong sama orang. Kita aja nganggur gak pernah minta tolong sama orang kan gitu kan. Ya tiba-tiba banyak banget minta tolong. Lu jangan ngelawak mulu apa. Udah kita dengerin aja, siapa tahu itu tim kita juga. Setidaknya kan kalau barengan rame-rame kita masih bisa aman nih. Iya sih. Udah kita diem aja dulu, santai-santai dulu. Dan akhirnya ceritanya cukup gue pangkas sampai sini. Dan bakal gue lanjutin lagi nanti di part 3-nya. Oke ya coy, buat kalian yang penasaran yang kalian wajib tonton nanti di part 3-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.